Ini salah satu petani transmigrasi yang masih bertahan tani di wilayah transmigrasi Selimo 3. Di sebelahnya ini ada namanya wisata Selimo Park. Cuman wisata ini sudah lama nggak digunakan. Kalau ini jeruk, saya akui dulu Selimo 3 tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini saya berada di transmigrasi Selimo 3 ya. Transmigrasi tahun keberangkatan 1996. Dan tepatnya saya di ujung ini ya, paling ujung jalur gang ini ya, gang sini ya. Kalau yang arah ke kota itu di sana jauh ya, kurang lebih dari sini sekitar hampir 1 kiloan ya dari sini. Dan ini di sini salah satu petani yang bertahan masih menanam padi ya di sini, hanya satu-satunya ini ya. Kalau di jalur sana ada satu, selebihnya mungkin di sini ada kurang lebih itu ratusan kakak lah di sini itu. Sekarang sudah tidak bertani lagi dan tidak tanam padi lagi ya. Karena posisinya di sini seperti ini ya. Air semakin hari semakin tinggi. Jadi untuk pertanian itu sangat sulit sekali di sini ya. Dan juga tanahnya sudah berubah, kemungkinan makin amblas atau bagaimana ya, seperti itu. Karena pasangnya makin hari itu makin tinggi seperti itu. Dan sebagian yang untuk di bagian tengah-tengah sana ya, yang dulunya petani sayur, sekarang sudah nggak bisa ditanami sayur ya, tapi sebelumnya sudah ditanami kayak tanaman keras seperti durian atau rambutan ya. Itu masih ada yang bertahan ya, seperti rambutan juga sekarang sudah mulai berkurang ya, karena sering terkena air pasang. Dan di sini tempatnya Pak Yadi ya. Pak Yadi salah satu petani yang masih bertahan menanam padi di jalur di Selimo 3 lah. Di Selimo 3 ya, ada 2 warga yang masih bertahan menanam padi, karena Pak Yadi kesehariannya bekerja di Tanjung Selor ya, di Tanjung Selor, terus tapi sorenya masih bisa menanam padi, tapi itu pun 1 tahun sekali ya tanamnya, tidak bisa sampai 2 kali sekali, 2 tahun sekali ya, 2 tahun 1 tahun 2 kali maksudnya. Dan juga kemarin sempat saya kesini, cuman waktu itu saya pas bulan puasa. Ini padi di sini belum dipanen ya. Ini namanya padi embreh. Kalau di sini umurnya kalau nggak salah itu 6 bulan apa 8 bulan ya. Padinya tinggi. Tapi ini sayang sudah dipanen ya, sudah dipanen nih. Jadi sudah habis dipanen ini. Dengan cara diambil buahnya ya, atau diani-ani. Nah, seperti ini ya. Jadi ini paling ujung, hamanya di sini ya seperti biasa, burung sama monyet, apalagi kan sekelilingnya ini kan hutan semua, ini sudah masih hutan semua tuh keliling sana ya. Dan di sana sudah nggak ada kampung lagi ya. Di sana nggak ada kampung lagi dan nggak ada rumah lagi di sana ya. Sudah kosong, hutan semua kan. Jadi ini Pak Yadi ini paling ujung sendiri di sini. Ini nggak lebar ya, cuma di depan aja nih namanya. Dulu sampai belakang sana ya. Tapi berhubung yang di belakang sana sering kena hama ya,
Jadi Pak Yadi hanya nanam di depan sini aja yang dekat dari rumah supaya bisa dilihat dari rumah seperti itu. Karena yang di belakang sana biasanya hama monyetnya itu apalagi namanya belakangnya hutan ya, jadi ya pasti ada hamanya monyet seperti itu. Ini juga ada sarang walet di sini ya. Ada sarang walet. Nah, beliau di sana itu Pak Yadi, karena selain tani, ini tani sebenarnya hanya untuk dibuat makan sendiri ya, tidak untuk dijual ya. Kalau untuk dijual kan otomatis harus ke lebar ke belakang sana, tapi ini cukup untuk dijual dimakan saja seperti itu. Ini sisa-sisa yang habis dipanen ya, masih ada. Ini parinya tinggi nih, sampai kadang-kadang kalau pas yang tanahnya subur itu, kalau orang di bawahnya itu nggak kelihatan. Seperti ini saya ditanggul, ini posisi saya ditanggul. Ini padinya aja sampai segini nih panjangnya, padi embrah. Jadi kalau tanah subur itu tinggi, umurnya sekitar 8 bulan dari penyemaian kalau nggak salah, karena saya dulu pernah nanam padi ini ya. Dan ini beliau Pak Yadi di sini petani. Wih, jeruke mantep-mantep Pak Yadi Ya, wih, lumayan lah. ini ditanggul ya Pak Yadi. Ya, ditanggul. Ditanggul. Ini di sini juga ada kolam ya, ada kolamnya di sini. Ini salah satu petani transmigrasi yang masih bertahan tani di wilayah transmigrasi Selimut 3, Ya. yaitu Pak Yadi. Pak Yadi asalnya dari mana Pak? Dari Lamongan. Lamongan ya. Ya. Dulu Pak Yadi di sini transmigrasi atau transmigrasi pengganti? Transmigrasi pengganti orang tua, ya? Pak. Ya. Gitu. Ya. Jadi mulai menetap di sini tahun berapa Pak Yadi? Tahun 99. 99 ya? Ya. Oh, berarti 9, ini kan 96. Oh, berarti 3 tahun transmigrasi Pak Yadi mulai Baru tinggal muncul, di sini. ya, sini ya. Dan ini kebetulan Pak Yadi ini tinggal ya di ujung sendiri Pak Yadi ya? Di ujung ya. sendiri. Dan masih bertahan sampai saat ini bertani di sini ya. Ya, untuk tantangan di sini, bertani di sini seperti tanam padi ini bagaimana Pak Yadi? Yang pertama monyetnya itu loh banyak betul sini ya. Seringan itu. Karena di sekelilingnya ini masih hutan. Ya, masih hutan. Dan keduanya untuk tanaman keras seperti ini harus ditanggul dulu ini. Tanggul tinggi seperti ini ya. Masalahnya kan kalau pasang itu acap, Pak. Kalau tanaman keras tidak bisa kalau dari tanggul tinggi. Dan juga ini pun kalau tanggul seperti segini pun kalau pas air pasang tinggi masih acap juga. Seperti itu. Nah, ini Pak Yadi dulunya ya, saya karena berdekatan rumah saya ya. Dulu sempat nanam kan sampai ke belakang sana ya, sampai ke belakang ujung karena tanahnya sampai ke belakang sana ya. Tapi saat ini Pak Yadi hanya menanam di sekeliling rumah aja. Dikarenakan apa Pak Yadi? Dikarenakan ya tenaganya juga, ini usia juga sudah dan juga banyak hama ya. Banyak hama. Jadi hanya sekeliling rumah ini aja yang digarap karena yang dekat dari rumah suatu saat ada hama jadi kelihatan dari rumah. Nah, ini kayaknya Pak Yadi sudah bisa bikin sarang juga ini ya. Sarang ini punya menantu nih. Oh, bukan punya menantu, bukan. Punya menantu. Oh, punya anak ya. Iya, punya anak. Punya anak. Iya. Ini sudah ada isinya Pak Yadi? Ada. Alhamdulillah. Tapi ya. Begitu banyak Ya. Ini nanti kan lambat tahun insya Allah bisa jadi banyak. Karena ini juga rezeki ya Pak Yadi. Betul sekali. Nah, ini ada kolamnya Pak Yadi. Ya. Ada ikannya Pak Yadi? Dulu ada, tapi sekarang banyak berang-berangnya itu. Saya tuh malas sudah merawatnya lagi. Dulu diisi ikan apa? Ikan nila dulu. Ikan nila ya. Karena nila. banyak itu ya berang-berang banyak sekali memang. Betul sekali. Jadi
untuk saat ini jadi Pak Yadi hanya tanam padi kan 1 tahun sekali ya Pak Yadi ya? Iya, 1 tahun sekali. Ini hanya untuk kebutuhan pangan aja ya, Ya, makan sendiri aja ya. sendiri aja. Heeh. Nah ini kalau jeruknya ini jenis jeruk apa Pak Yadi? Jeruk manis, jeruk keprok itu. Jeruk buah ya. Jeruk buah ya, Iya, nih iya, jeruknya iya. nih besar-besar. Padahal ya dulu Selimo 3 juaranya jeruk ya Pak Yadi. Iya, memang ya Nah, awalnya itu. juaranya jeruk di sini. Iya. Tapi saat ini karena di lambat laun dimakan usia juga mungkin kemungkinan karena apa ya? Karena tanahnya juga sudah berubah, Ya. jadi sekarang jarang sekali dijumpai jeruk-jeruk seperti ini kecuali di tempatnya Pak Yadi kayak ini. Iya betul sekali kayaknya di sini aja kayaknya saya lihat. Kalau jambu itu tempatnya Pak Muji sama Nas. Jadi kemungkinan di sini ada berapa kakak Pak Yadi ya transmigrasi kurang lebih? Di sini dulunya awalnya tuh 100 kakak dulunya itu. Nah, 100 kakak. Ya. Sekarang yang masih bertahan bertani itu hanya beberapa orang saja ya. Hanya beberapa orang saja dikarenakan di sini bukan masalah masyarakatnya tidak mau bertani ya Pak Yadi. Cuman di sini tantangannya satu, air sudah terlalu tinggi. Iya. Dan kalau hama mungkin yang masih bisa ditanggulangi ya. Ya. Tapi kalau sudah air yang apa ya menggenang, otomatis kalau untuk bertani seperti tanaman sayur itu sudah nggak bisa. Jadi Pak Yadi lamongannya mana Pak Yadi? Siapa tahu nanti ada teman-teman yang Lamongan Nogo Jatisari, Kecamatan Sambeng. Oh ya ya. Ya. Jadi kan siapa tahu nanti kan ada teman-teman yang nyimak kan Ya, bisa tahu kan, siapa tahu kenal saudaranya yang di Jawa gitu kan. Jadi untuk keluarga sudah di sini semua Pak Yadi? Keluarga di sini semua, ya. Anak cucu di sini semua sudah. Iya. Kalau mungkin ya ada yang seperti adik Pak Yadi atau di Jawa semua di Jawa itu. semua ya. Ya. Ya kemungkinan adik kakaknya Pak Yadi nyimak di kontennya di sana kan. Jadi itu kayaknya saudara saya gitu kan. Siapa tahu. Jadi itu di belakang sana ini sekeliling ini hutan ya. Dan juga ini ya terlihat di sana tuh gerombol itu kayu apa ya kayu ya. Kayu itu ini ya sekeliling ini sungai kecil ini. Sungai kecil. Dan di sebelahnya ini ada namanya wisata Selimopak. Cuman wisata ini sudah lama nggak digunakan atau terbengkalai ya. Ini sampingnya Pak Yadi. Itu dulu wisata ramai sekali di sini nih, ramai sekali. Cuman karena lama sekali nggak difungsikan, jadi di belakangnya itu sudah habis termakan usia. Seperti di belakang sana pernah ada konten saya di sini ya, di Selimopak ini. Mungkin yang selalu mengikuti konten saya pasti tahu wisata ini ya. Pernah saya konten semua di belakang situ. Nah, di sini ya seperti ini ya. Jadi harus ditanggul kurang lebih 50 cm dari tanah awal ya. Ke sini baru bisa ditanami jeruk seperti ini. Ini pun kalau pas pasang tinggi ini masih tertutup dengan air sini. Kebetulan di belakang sana ya, belakang rumahnya Pak Yadi ini, di sana itu sungai juga, ini sungai kecil ya. Nah, ini kelihatan dari sini sudah rendah bagian sana itu. Terlihat sana ya, rendah sekali sana itu. Jadi mungkin ada beberapa masyarakat sini yang masih bertahan seperti Pak Yadi. Ini masih bertahan di sini bertani. Itu pun enggak luas seperti dulu ya. Kalau dulu bisa full semua ke sana itu, full semua ke sana. Tapi saat ini cuma sekeliling rumah aja ini. Ini pun enggak semua karena untuk kebutuhan pangan sendiri aja, tidak dijual seperti itu. Dikarenakan ya risikonya di sini sekarang berkali-kali saya katakan yaitu hama. Masyarakat di sini dulu petani semua ya, dulu petani semua di sini. Dan apa ya banyak yang bertahan daripada yang pulang ya.
Di sini di Selimo 3 ini. Hampir mungkin 90% bertahan di sini. Cuman dikarenakan sekarang tidak bertani karena di sini satu tanahnya sudah berubah. Keduanya air pasang tinggi, ketiganya ya hama itu karena sudah nggak kompak ya Pak Yadi ya, nggak kompak karena sekarang lebih memilih kerja di luar ya, seperti kerja di bangunan seperti Pak Yadi ini sebenarnya kerjanya di luar juga, di luar cuman pagi jam 10 sudah pulang. Terus tapi masih bisa bertani di sini untuk menanam padi, tapi itu pun 1 tahun sekali nih. 1 tahun sekali. Untuk padinya ini umurnya berapa bulan sih, saya lupa Pak Yadi. 5 bulan ini padi mbrek ini. Padi 5 bulan ya? Iya, 5 bulan. Ya. 5 bulan. Saya tadi salah sebut. Iya. Karena saya kira 8 bulan. Jadi ini padi embreh namanya, umurnya 8 bulan. 5 Dulu bulan. 5 bulan. Ya. Dulu mayoritas di sini di Selimo 3 nanamnya padi ini. Mayoritas saya dulu pernah nanam 1 hektar di sana Pak Yadi ya. Iya. Ini tetangga saya jadi tahu. Iya. 1 hektar itu full padi ini, padi embreh. Ini padi embreh dulu waktu awal saya nanam itu rasanya kalau pas dimasak awal-awal itu kayak ketan ya Pak Yadi. Ketan memang, ya, kayak ketan. Tapi lama-lama kalau sudah disimpan lama jadi enak seperti itu. Ya. Empuk juga. Empuk juga seperti itu. Nah, jadi apa ya, penjelasan saya di sini tentang wilayah transmigrasi sekarang sudah tidak bisa bertani dengan baik karena alasannya seperti itu. Warga di sini sebenarnya petani semua, seperti itu. Dulunya itu petani semua karena tujuan dari Jawa memang petani ya Pak Yadi ya. Tapi saat ini sudah tidak bertani lagi karena alasannya seperti itu ya. Alasannya banyak sekali. Bukan tidak mau bertani, tapi karena tanahnya sudah tidak cocok untuk bertani. Kalau ini jeruk, saya akui dulu Selimo 3 tempatnya dulu sampai pohon bisa mencapai kalau 1 kali panen itu setengah kintal. Punya Luwarno situ. Pak Luwarno yang perempatan dulu, sampai bisa bangun rumah cepat, bisa langsung bangun rumah karena jeruk ini. Tapi sampai dikirim ke Bero sana, Tarakan, Bero. Juaranya jeruk dulu ya. Tapi saat ini sudah tidak bisa menanam lagi ya, kecuali dikasih tinggi seperti ini, baru bisa tanami seperti itu. Seperti inilah lokasi transmigrasi Selimo 3, transmigrasi tahun 1996, keberangkatan 1996. Pada saat ini masyarakat di sini sudah beralih profesi menjadi beralih profesi kerja keluar ya, atau serabutan di luar. Karena lokasinya sekarang sudah tidak bisa dibuat bertani lagi. Kecuali dengan cara ditanggul seperti ini, itu pun harus modal yang cukup lumayan ya, biaya nanggulnya. Kecuali ditanggul sendiri pun ya tetap modal juga ya. Apalagi dimodalkan pakai alat berat. Nah, itu lebih banyak lagi seperti itu. Saya coba mau ke sini sedikit. Nah, di sini ini jeruknya kayak beda Pak ya di depan ini. Sama kah? Yang satu itu beda, tuh satunya enggak tahu. Oh iya. Sama ini. Oh sama ya jeruknya. Sama ini. Nah ini jeruknya sama. Kalau yang ini beda ini. Ini beda satunya. Oh, kok nggak buah ini? Nggak ada. Nggak tahu. Dulu belinya sama kok tapi beda. Beda ini, jenisnya beda ini. Iya. Jeruk apa ini yang nggak berbuah lagi? Bagus ditumbang aja ganti yang lain baru lagi Pak Yadi. Daripada ini enggak jadi. Ini berarti batas tanahnya ini ya Pak Yadi ya? Iya, ada kelapa itu. Oh, sana itu. Ya. Itu batas 200-nya itu sana itu. Iya, itu ya ada apa namanya? Ada hutan itu. Di batasnya di sana.
Nah, ini sarang sarang walet ya. Salah satu ini apa namanya, tabungan aja ya. Tabungan sebenarnya. Kalau kita mengharap lebih, karena ini pemberian ya, pemberian. Sempat saya juga pernah almarhum bapak saya bikin di belakang rumah, cuman karena nggak dirawat akhirnya rusak semua. Sekarang sudah nggak ada sekarang sama sekali. Dulu sempat panen ya, maksudnya apa ya, ngambil sarangnya ya, sempat dijual 2 kali, itu dapat 700 2 kali. Tapi saat ini nggak bisa dirawat, akhirnya nggak dirawat ya, akhirnya di atasnya sudah jabuk semua. Nah di sini ini kok berbeda Pak ya, di daunnya jarang, Kecil-kecil dia buahnya. buahnya daunnya jarang tapi buahnya Buahnya lebat. lebat ini. Ini tuh, ini hampir semua ujungnya ada buahnya ini. Iya. Tuh. Tuh. Tuh sana. Hampir semua ada buahnya, cuman kok daunnya beda gitu loh. Iya. Dan jenisnya juga kecil-kecil. Kecil-kecil ini. Iya. Oh, berarti mungkin jenis beda lagi jeruknya. Nah, itu ya, bisa teman-teman semua saksikan di sana itu semua itu sebenarnya dulu sudah dibuka ya. Sawah semua di sini, sawah semua. Tapi sekarang sudah jadi hutan kembali. Karena dulu di sini memang betul-betul petani apa ya, sawah semua. Petani sawah ya, petani padi. Tapi saat ini sudah hilang petani padinya. Lebih memilih kerja di luar atau kerja serabutan. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih Pak Yadi sudah menemani saya di lahan Pak Yadi. Seperti inilah cerita transmigrasi tahun 1996. Untuk saat ini transmigrasi di sini ibaratnya sudah menjadi hutan kembali ya. Sebagian seperti itu. Dikarenakan ya kondisinya seperti ini, kondisi pasang surut yang pasangnya yang sangat tinggi seperti itu. Semakin tahun semakin tinggi. Jadi seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.